Curhatan gelandang Vietnam jelang laga kedua. Pastikan dua amunisi baru. Erick Thohir ungkap kabar baik. Punggawa Garuda yang tampil kurang maksimal lawan Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pastikan dua amunisi baru. Erick Thohir ungkap kabar baik. Kabar baik berhembus untuk timnas Indonesia pasca pertandingan pertama melawan Vietnam. Bakal menghadapi pertarungan berat kembali di laga tandang melawan Vietnam pada tanggal 26 Maret mendatang. Pasukan Merah Putih dipastikan bakal mendapatkan amunisi baru di momen tersebut. Dua pemain keturunan anyar timnas Indonesia yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipastikan sudah bisa tampil menyusul selesainya proses perpindahan kewarganegaraan dan potensi selesainya perpindahan federasi yang mereka lakukan beberapa hari ini. Kepastian tersebut bahkan dibeberkan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui unggahan akun TikTok FIFA Goal Indonesia, mantan Presiden klub Inter Milan tersebut mengabarkan kabar menyenangkan tersebut kepada khalayak. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah bisa main di tanggal 26. Mudah-mudahan kita segera selesaikan, ujar Erick Thohir. Satu hal yang pasti, debut Tom dan Ragnar di timnas Indonesia sangat dinantikan. Jika benar bisa tampil nanti, diharapkan kedua pemain ini dapat membawa skuad Garuda meraih hasil positif di markas Vietnam. Dengan begitu, timnas Indonesia sekaligus berhasil memutus catatan buruk kala bertandang ke Hanoi, Vietnam. Tak hanya itu saja, asa timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran selanjutnya pun akan semakin terbuka. Sebelumnya, bek anyar timnas Indonesia Jay Ize sukses menunjukkan kualitasnya di laga debut kontra Vietnam. Pengalaman serta didikan sepak bola Eropa membuktikan bahwa Jay Ize menjadi idola baru pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu, jika Ragnar Oratmangun dan Tom Haye mampu menunjukkan performa apik di laga debutnya, bukan tidak mungkin keduanya juga bakal mencari sorotan supporter Garuda yang menegaskan bahwa Sintayong tak salah pilih pemain keturunan. Punggawa Garuda yang tampil kurang maksimal lawan Vietnam. Pertama, Hoki Caraka. Penyerang muda PSS Sleman Hoki Caraka tampaknya masih belum bisa memberikan penampilan terbaiknya pada pertandingan melawan Vietnam ini. Hoki tampil sebagai starter menemani Rafal Struijk di lini serang. Sayangnya penampilan pemain berusia 19 tahun ini belum begitu terlihat. Ada beberapa momen yang membuat striker muda timnas Indonesia itu masih harus banyak belajar. Karena kontribusinya yang minim di lini serang timnas Indonesia ini, Hoki Caraka harus mengakhiri penampilannya lebih cepat. Dia langsung ditarik keluar pada awal babak kedua dan digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Kedua, Yaakob Sayuri. Pemain timnas Indonesia lainnya yang dianggap bermain di bawah standar pada pertandingan ini ialah Yaakob Sayuri. Winger PSM Makassar itu sebelumnya dapat kesempatan bermain sejak menit pertama. Namun akselerasi pemain yang dikenal dengan kecepatannya ini belum begitu maksimal. Bahkan sektor yang ditempati Yaakob menjadi sisi yang paling sering dieksploitasi oleh timnas Vietnam. Yaakob juga cukup kesulitan membantu serangan pada babak pertama. Itulah sebabnya STY menariknya keluar dan menurunkan Sandy Walsh pada awal babak kedua. Ketiga, Nathan Joaon. Duel antara timnas Indonesia melawan Vietnam menjadi momen yang spesial bagi pemain naturalisasi asal Belanda, Nathan Joaon. Sebab dia akhirnya bisa mengukir penampilan debutnya bersama skuad Garuda. Keputusan Sintayong memang cukup mengagetkan karena langsung memasang Nathan sejak menit awal sebagai starter. Dia masih terlihat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Nathan masih belum bisa bermain padu ketika membangun serangan dengan rekan-rekannya. Namun dari segi defensif, penampilan pemain berusia 22 tahun ini terhitung cukup oke. Tak terima kekalahan, gelandang Vietnam curhat senjata tajam timnas Indonesia.
Kabar menarik datang dari gelandang Vietnam Nguyen Thanh Son yang mengaku kecewa timnya gagal mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Sebagaimana diketahui, lemparan tajam Pratama Arhan menjadi momok mematikan bagi Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Sementara selepas pertandingan, Nguyen Thanh Son mengaku kecewa Vietnam tak mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, ia menilai The Golden Star sudah melakukan persiapan matang untuk mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Meski sudah berjuang dengan sepenuh tenaga, tetapi Nguyen Thanh Son menyayangkan Vietnam harus menelan kekalahan tipis dari timnas Indonesia. Gelandang berusia 20 tahun itu pun bertekad untuk membalaskan kekalahan saat bermain di Hanoi dan menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Saya sangat sedih tim tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Seluruh tim mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk menghadapi lemparan ke dalam, tetapi situasinya terjadi dengan cepat, ujar Nguyen Thanh Son. Sementara itu, kiper Vietnam Nguyen Philip mengaku melihat statistik pertandingan yang begitu mengecewakan. Nguyen Philip menilai tak menemukan adanya satu ancaman pun dari 2 kali percobaan rekan setimnya yang mengarah ke sasaran. Kiper berusia 31 tahun itu menekankan pentingnya ketajaman untuk mencetak gol ditingkatkan oleh para pemain Vietnam. Apa yang terjadi pada laga kemarin tak boleh terulang saat mereka menjamu timnas Indonesia di Mai Ding National Stadium 26 Maret mendatang.